masa berlaku sertifikat ini berapa tahun? Ada beberapa yang masih belum tahu ya. Sertifikat ini itu berlakunya 2 tahun. Sertifikat ini bertujuan untuk melihat perkembangan kelembagaan koperasi apakah atau tidak. Dasarnya dari RAT tadi. Nah, setelah melihat sudah bersertifikat atau belum, expired atau belum, coba panjenengan lihat grade-nya. Nah, di situ ada grade di bawah. Grade A, B, C1, C2, ada D, sekarang bahkan ada E juga. Itu ada masing-masing Bapak. Ada artinya. Grade E, koperasi yang tidak pernah melaksanakan RAT selama 5 tahun terakhir. Ada grade. Dan ini seharusnya wajib bagi kami untuk menonaktifkan. Kemudian ada grade D, yang tidak koperasi yang berdiri 3 tahun terakhir dan tidak pernah melaksanakan RAT 3 tahun. Grade C2, koperasi yang berdiri 3 tahun terakhir tetapi baru melaksanakan RAT selama 1 kali. Grade C1, koperasi yang sudah yang berdiri 3 tahun terakhir tetapi baru melaksanakan 2 kali. Grade B, koperasi yang melaksanakan RAT 2 tahun, ya 2 tahun terakhir tapi pendirian tidak laku. Grade A, ini koperasi yang sudah melaksanakan RAT seterusnya. Nanti bisa dilihat kalau misalkan panjenengan merasa, oh saya sudah RAT, saya sudah melaporkan, tetapi grade saya masih B, yang seharusnya panjenengan merasa grade-nya A, monggo silahkan panjenengan koordinasi dan komunikasi dengan dinas kota untuk segera diselesaikan. Jadi itu penjelasan terkait RAT. Jadi RAT memang jika kita melihat di Permenkop 19 tahun 2015, bahkan mereka yang tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka secara sistemik kami menakdirkan. Yang nantinya, jika memang tidak ada kejelasan, kami usulkan pembubaran koperasi. Nah, pentingnya data itu sangat penting. Itu terkait dengan rapat anggota tahunan. Nah, mekanismenya mekanisme rapat anggota tahunan itu jangan selalu melulu panjenengan berkumpul seperti ini. Betul. Jadi di Permenkop 19 tahun 2015 itu ada 4 cara. Yang pertama memang secara langsung seperti ini. Kalau misalkan memungkinkan dan bisa, silahkan. Tetapi ada beberapa koperasi yang anggotanya sudah sangat besar, ada yang sampai 1.000, 2.000, puluhan ribu bahkan. Kan tidak mungkin kalau kita puluhan ribu, misalkan ini saya bercerita yang dengan provinsi, gitu. Kalau binaan kota mungkin kecil ya Mas ya, karena skupnya kan kecil. Kami berbicara binaan provinsi, ada karena skup kami mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi. Ada salah satu koperasi besar di kami yang sampai puluhan ribu, anggotanya tersebar luas di seluruh Jawa Timur. Apakah memungkinkan untuk berkumpul? Pastinya tidak mungkin. Karena memenuhi quorum harus 50 plus 1. Kebaca 10.000 dan 5.001 harus terkumpul. Susah. Makanya ada mekanisme pelaksanaan rapat anggota tahunan tidak selalu harus bertatap muka. Ada yang kedua secara tertulis. Memang ini agak ribet. Karena apa? Karena pengurus dan pengawas menyiapkan LPJ, menyiapkan lembar tanggapan dan lembar persetujuan. Kemudian disampaikan kepada anggota diberikan batas waktu sampai 7 hari untuk menanggapi. Saat itu dikirimkan lagi ke pengurus akan merekapitulasi, kemudian dikirim lagi. Nah itu secara tertulis. Kemudian ada juga secara perwakilan. Nah perwakilan ini sesuai dengan Permenkop 19 tahun 2016 minimal dilaksanakan oleh 500 koperasi yang memiliki minimal 500 anggota.
baru bisa melaksanakan sistem perwakilan. Nah, sistem perwakilan nanti ada namanya pra-RAT. Misalnya ini kalau kantor-kantor cabang, ya, koperasi yang punya kantor cabang banyak, mereka akan melaksanakan pra-RAT di kantor cabang. Nah, terkait itu, makanya kami mohon nanti di seluruh koperasi itu harus memiliki persus rapat anggota. Gunanya untuk ini, gunanya untuk mengakomodir 4 ini tadi. Jadi panjenengan ketika nanti ada satu kejadian penting, misalkan seperti COVID kemarin, panjenengan semua pasti bingung bagaimana cara melaksanakan RAT-nya, mekanismenya seperti apa. Makanya nanti tertuang di persus, mekanismenya ada 4 itu. Kemudian khusus untuk mekanisme perwakilan itu harus ada namanya pra-RAT. Nah, pra-RAT itu salah satu keputusannya yaitu memutuskan siapa yang menjadi perwakilan. Siapa yang menjadi perwakilan. Dari perwakilan ini tadi, misalkan 1 atau 2 orang, itu mewakili berapa? Jangan sampai antar pra-RAT itu berbeda-beda. Misal di pra-RAT 1, pra-RAT 2 berbeda. 1 orang mewakili 25, 1 orang mewakili 50, tidak boleh seperti itu. Jadi harus pasti, masing-masing harus pasti. Misalkan 1 orang mewakili 30, yang lain juga harus seperti itu. Nah, nantinya 1 orang mewakili 30 tadi harus membawa surat kuasa atau surat mandat berupa tanda tangan dari yang diwakili. Nah, itu dibawa ketika RAT paripurna. Nah, itu salah satu hasil keputusan pra-RAT. Selain mungkin mengakomodir hal-hal apa saja yang mau ditanyakan dari para anggota yang diwakili tadi ketika ditanyakan ketika rapat anggota tahunan secara paripurna. Itu bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tadi harapan kami tadi harus ada persus yang mengatur. Jangan sampai anggota ketika ada permasalahan terjadi, ada yang mengungkit hasil keputusan rapat anggota, panjenengan melaksanakan rapat anggota tahunannya melalui 4 mekanisme tadi, khususnya bagi perwakilan, kemudian ada yang mempertanyakan dasar hukumnya apa. Kemudian yang kedua, 1 orang mewakili berapa. Jangan sampai panjenengan semua nanti kebingungan. Jadi makanya dalam sebuah operasi, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan harus ada dasarnya yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, persus, agar apa yang diambil kebijakan, keputusan antar pengurus, antar pengelola itu sama. Jadi ada prosedurnya, ibaratnya ada aturan mainnya. Terus yang keempat itu yang terkait tentang sekarang ini online. Nah, rapat anggota tahunan secara online bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui Google Meet atau aplikasi-aplikasi lain yang itu memudahkan panjenengan semua dalam berkomunikasi. Untuk daftar hadirnya bagaimana? Daftar hadir monggo bisa melalui Google Form kalau bisa. Atau mungkin kalau misalnya tidak bisa, suatu saat nanti panjenengan berupa tanda tangan langsung dari anggota ketika anggotanya datang ke operasi, silakan. Bisa juga melalui screenshot. Ya, biasanya untuk Zoom itu kan ada screenshot. Jadi sebelum pelaksanaan Zoom meeting, mari kita foto screenshot untuk daftar hadir. Itu bisa dilaksanakan. Nah, dan ini yang penting juga dalam rapat anggota tahunan, hasil keputusan rapat anggota tahunan wajib tertuang dalam berita acara. Jadi kalau di kami Bapak Ibu dalam menghimpun atau mengumpulkan laporan LPJ RAT, kami tidak hanya LPJ pengurus dan pengawas atau LPJ GPS juga, tetapi harus disertai 1 surat pengantar kepada dinas, 2 kemudian daftar hadir, yang ketiga ini berita acara hasil keputusan rapat anggota tahunan. Yang ketiga ini yang sangat penting, karena ngapunten kalau LPJ itu bisa dibuat, bisa dibuat-buat. Tapi kalau hasilnya harus tertuang dalam berita acara rapat anggota tahunan. Nah, ini juga yang penting juga perlu kami sampaikan di rapat anggota tahunan.
Di rapat anggota tahunan itu ada tiga acara nih. Yang pertama ini acaranya adalah acara seremonial sambutan-sambutan. Biasanya mungkin didatangi oleh para pejabat dari dinas koperasi. Tetapi yang perlu kami sampaikan juga, dalam aturan tidak ada mewajibkan koperasi untuk mengundang pembina. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau silahkan kalau mau mengundang, biasanya karena mungkin pembina ingin adanya motivasi kepada anggota, adanya informasi terkini masalah aturan regulasi perkoperasian. Silahkan kalau seperti itu. Tapi yang saya pastikan di sini tidak ada kewajiban untuk mengundang. Ya, jadi tidak ada kewajiban. Yang wajib itu melaporkan. Yang wajib itu melaporkan. Dan tadi ya saya kemudian juga dalam tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Karena tidak ada aturannya terkait dengan itu. Kemudian masuk di acara berikutnya yaitu acara inti. Nah, di acara inti ini, ya, di acara inti ini kami mengharapkan pimpinan rapat dan sekretaris rapat, ya, pimpinan rapat dan sekretaris rapat itu berasal dari anggota non pengurus. Kami mengharapkan pimpinan rapat dari anggota non pengurus. Kami analogikan seperti ini. Ada laporan pertanggungjawaban kepala daerah, tidak mungkin dipimpin langsung oleh kepala daerah, pasti dipimpin oleh DPR atau daerah. Hal ini untuk apa? Agar tidak terjadi konflik kepentingan. Karena apa? Yang memimpin rapat memiliki kuasa atas jalannya rapat. Mereka bisa mengkat, misalkan ada salah satu anggota yang tidak atau mungkin bertanya terkait tentang LPG, tidak setuju tentang LPG, bisa dikat langsung oleh pimpinan rapat. Kami tidak mengharapkan seperti itu. Jadi kami mengharapkan pimpinan rapat dan sekretaris rapat adalah anggota non pengurus. Kecuali kalau sudah difronkan, tetapi tidak ada yang berkenan, silahkan diambil oleh pengurus. Silahkan atas persetujuan dari anggota. Ya, ditawarkan dulu monggo. Kalau misalkan tidak bisa, silahkan nanti baru diambil oleh anggota. Nanti ini kenapa? Karena keterkaitan juga dengan berita acara. Berita acara hasil keputusan rapat anggota tahunan ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris rapat, bukan ketua koperasi ya, dan sekretaris koperasi pimpinan rapat, sekretaris rapat, dan satu orang sebagai saksi, satu orang dari anggota sebagai saksi. Nah, itu ini yang ternyata masih banyak yang belum diketahui oleh teman-teman, termasuk di pimpinan kami Bapak Ibu sekalian. Berita acara banyak yang dinyatakan. Jadi yang tanda di berita acara, pimpinan rapat, sekretaris rapat, plus satu orang anggota sebagai saksi, perwakilan anggota sebagai saksi. Hal ini tercantum dalam Permenkop 19 tahun 2015. Monggo nanti bisa dibaca. Permenkop 19 tahun 2015. 2015 tahun 19. Ini dasar-dasar terkait tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan nanti bisa di apa namanya gimana. Kalau untuk format masalah berita acara segala macam monggo itu dari panitia semua. Tetapi saya mengharapkan di berita acara ada 3 item yang tidak boleh terpisahkan. Yang satu hasil keputusannya yaitu menyetujui atau menolak LPG pengurus. Ini yang wajib ya. Yang kedua menyetujui atau menolak LPG pengawas. Dan yang ketiga terkait tentang SHU dibagikan atau tidak. Terkait itu juga
dalam Permenkop 19 tahun 2015 bahwa berita acara yang hasil keputusannya mengikat dan bersifat strategis wajib di register notaris. Karena di dalam rapat anggota tahunan selalu membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian SHU. Oleh karenanya kami bagi koperasi di wilayah binaan kami mewajibkan untuk seluruh berita acara itu wajib di register notaris, bukan diaktekan, tetapi di register notaris, hanya di Bamekti. Ini juga tertuang ada di Permen 19 tahun 2015. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk. Dan selanjutnya monggo, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo nanti terkait tentang RAT, ODS, NIK, silakan. Di dalam masing-masing koperasi ada anggaran anggaran. Dan itu sudah jelas tentang koperasi ini akan didapatkan di kami sebenarnya memang mungkin semua teman-teman dimasukkan ada yang benar di menarik. Jadi gini, pastinya di dalam sebuah perusahaan anggota tahunan SHU itu harus ada yang dibagikan, ada yang tidak. Jadi saya mohon, karena ini terkait tentang masalah materi ini sangat riskan. Dan kami mengharapkan di dalam salah satu klausul berita acara itu dicantumkan SHU-nya dibagikan atau tidak. Nah, dari situ kami membuat kesimpulan bahwasanya karena ini bersifat strategis dan mengikat. Oleh karenanya berita acara wajib di register notaris. Ini juga untuk memperkuat kedudukan berita acara panjenengan semua. Kemudian di ART memang ini Pak, di anggaran dasar ada beberapa anggaran dasar yang menyebutkan SHU. Keperuntukan SHU itu kan tidak hanya seluruhnya dibagikan kepada anggota. Ada pembagian sendiri. Ada 25-30% dana cadangan, dana pendidikan, baru dana keanggotaan. Memang ada seperti itu. Ada juga yang di anggaran rumah tangga. Maksud kami, apakah yang dana untuk anggota ini dibagikan atau tidak? Karena ada beberapa koperasi yang menganggap karena SHU-nya masih kecil, itu tidak perlu dibagikan. Kalau di floor kan Bu, ada yang protes, ada yang tidak, itu kan tergantung dari koperasinya. Tergantung bagaimana pengurus menyampaikan kepada anggota. Karena kalau biasanya koperasi baru, apalagi yang jalannya mungkin baru 2 bulan, 3 bulan gitu, otomatis SHU-nya juga belum seberapa. Biasanya sudah nggak usah dibagikan dulu aja, disimpan dulu gitu. Ada yang seperti itu. Nah, ya, makanya itu disampaikan kepada seluruh anggota. Kalau dibagi kita cantumkan di berita acara rapat anggota pembagian SHU sebesar berapa persen dari sana. Monggo Ibu. Terima kasih. Silakan. Saya dapat tadi itu mencoba yang dengan sampaikan tadi. Nah, itu jalan juga kan jadi memang setelah nanti koperasi melaporkan RAT gitu. Oh, oke, tidak apa-apa. Cek. Jadi setelah pelaksanaan RAT itu bagi yang belum bersertifikat nih, monggo mengajukan permohonan penerbitan sertifikat NIK kepada siapa? Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan. Kalau mekanisme di kami, karena ada beberapa yang berbeda dari terkait persyaratan. Kalau di kami harus ada surat pengantar, kemudian LPG RAT 2 tahun terakhir bagi koperasi yang sudah 3 tahun terakhir ini. Kemudian mengisi form. Jadi di dalam NIK tadi, di dalam website tadi itu nanti disediakan
form pengajuan atau perpanjangan ini ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Kemudian juga terkait tentang KTP pengurus dan pengawas, NPWP pengurus dan pengawas, itu yang biasanya menjadi persyaratan di kami, karena itu nanti tertuang atau kami input di ODS. ODS ini Bapak Ibu sekalian, ini akan nge-link ya, terhubung ke OSS, terhubung ke AHU. Nah, di sini ada yang belum punya NIB.